Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar pada hari ini yang cerah ini? Kabar anak-anak sekalian. Bapak harap semoga semuanya sehat selalu dan dalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang materi pelajaran tema yang ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dengan subtema yang pertama yakni adalah tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku nih. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Hidayat dari Fakultas UIN Raden Fata Palembang, jurusan Prodi Tarbiyah dan Keguruan. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Haniatus Solika MPD, yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan materi pembelajaran tematik kelas 4. Oke, jadi anak-anak, di sini kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan baik, dan semoga ilmu yang telah Bapak berikan dan sampaikan bisa anak-anak serap dan anak-anak gunakan nanti yang akan dia akan masa datang. Oke anak-anak, sebelum kita memulai, kita membaca Al-Fatihah dulu. Oke, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, semoga doanya bisa bermanfaat bagi kita untuk mempelajari pelajaran pada hari ini. Hari ini anak-anak kita mempelajari tentang tanaman padi ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan padi itu? Nah, jadi Bapak jelasin, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Jadi semakin banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya, semakin besar juga padi tersebut dipanen atau ditanam buat kita semua. Padi juga dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Jadi daerah utama penghasil padi itu adanya yang pertama di Jawa Barat, terus di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, jadi sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah anak-anak tahu dari manakah nasi itu berasal? Ya, tepat sekali. Nasi itu berasal dari beras. Nah, beras itu berasal dari padi. Jadi, yang kita makan setiap hari itu, yang kita makan nasi agar kita tidak lapar dan tetap terpenuhi perut kita. Jadi kita mengonsumsi nasi yang berasal dari padi. Nasi yang berasal dari padi yang telah diolah dan diproses. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Jadi di Karawang itu, tepatnya di Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kenapa di situ menjadi lumbung padi nasional? Karena di Jawa Barat tersebut adalah hasil dari proses
atau proses penanaman padi yang paling bersih atau paling bagus dan dijadikan sebagai hasil lokal budaya kita untuk ke negara-negara lain ataupun untuk ke kota-kota lain, itu disebut dengan nasional. Jadi pertumbuhan padi juga dibagi menjadi 3 tahap anak-anak. Yang pertama, benih-benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih itu bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Nah, petani juga mengairi atau mengaliri air, terus juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi ini. Setelah itu, bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih yang tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Maksud dari tumbuh berkecambah itu anak-anak, jadi setelah dari bentuk kacang-kacangan, ibarat kita tuh seperti biji ya, biji-biji apa tuh, misalnya seperti biji buah. Nah, itu dia sudah mulai ada akarnya, sudah mulai ada tumbuhannya anak-anak keluar dari biji tersebut. Nah, itu disebut juga dengan berkecambahan. Nah, jadi setelah perkecambahan itu muncul ke permukaan, nah bakal yang akar tadi dan tunas menonjol keluar juga, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabahnya matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah itu adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam anak-anak. Nah, sekam itu juga disebut dengan kulit padi. Jadi gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, jadi berapa lama itu proses penanaman padi tersebut? Jadi penanaman pertumbuhan padi tersebut berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari anak-anak, yakni sekitar 4 bulanan. Nah, setelah panen padi tersebut, gabah yang tadi ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya terlepas dari isinya. Nah, bagian isi inilah yang berwarna putih. Ada juga yang kemerahan, ungu, atau bahkan juga hitam yang disebut dengan beras. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini pasti tuh ada kan, bagaimana sih cara kita tuh untuk mempertahankan padi tersebut dapat kita makan dalam kehidupan sehari-hari kita biar tidak busuk dan juga tidak cepat keras ataupun tidak bisa dimakan. Oke, yaitu cara kita agar padi tersebut tetap bisa dimakan. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, yaitu bibitnya tersebut kita jaga dari hewan-hewan yang lain yang suka mengganggu padi tersebut, yang bisa merusak kualitas padi yang ditanam tadi. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan tersebut digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Jadi kalau misalnya ada seorang petani yang menanam kebun padi, nah setelah itu kebun padinya itu dibangun dengan bangunan, nah otomatis padi tersebut itu mengurang jumlah proses penanamannya kurang anak-anak. Kenapa bisa mengurang jumlah kualitas itu prosesnya? Karena ya semakin dikitnya tanah yang kita tanam atau penempatan tanah yang mau kita tanam, maka semakin dikit juga hasil padi yang didapatkan gitu. Jadi kita jangan sampai lahan tersebut ditambah dengan bangunan-bangunan yang ada anak-anak ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah,
kita harus tuh menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena mengapa? Sampah tersebut bisa menyebabkan banjir, dan apabila terjadi banjir maka tanaman padi tersebut tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir, karena saluran air tersebut untuk menghidupkan tanaman padi tersebut agar tidak layu anak-anak. Nah, kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Nah, dari yang kelima tersebut kita jangan memboros makanan anak-anak, terutama misalnya nasi. Kita mengambil nasi yang secukupnya saja. Apabila kita mengambil nasi yang berlebihan tuh nanti kan akan dibuang. Nah, sayang nanti nasinya kalau dibuang. Jadi kita ambil saja sesuai dengan kebutuhan pokok kita. Yang terakhir, penggunaan beras juga sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Nah, yang keenam ini sama dengan yang kelima yang anak-anak bisa lihat di gambar. Karena mengapa? Karena misalnya semakin kita bisa menjaga, kita bisa mengualitaskan, bisa menempatkan kebutuhan pokok kita terhadap tanaman padi tersebut, maka penanaman padi tersebut tidak cepat terbuang atau tidak cepat membazir anak-anak. Itu kan sangat sayang ya, kita membuang nasi itu nggak boleh kayak itu, karena itu bisa untuk makanan kita, kebutuhan sehari-hari gitu. Jadinya kita lanjut ya. Nah, jadi Bapak ada pertanyaan nih buat anak-anak dari buku gambar tersebut. Yang pertama, apa saja itu jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Itu anak-anak bisa lihat di gambar A, yang A sebelah kiri ini. Nah, ini apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai tersebut. Yang kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Yang ini. Yang ketiga, mengapakah di daerah pegunungan banyak pendudukan bekerja pada perkebunan? Yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Yang nomor 2 tadi ini ya gambarnya ya. Dan yang terakhir, nomor 5, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Ini anak-anak bisa lihat sendiri. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan tentang dataran tinggi dan dataran rendah. Dari lokasi ketinggian tersebut, perbedaan pertama dari dataran tinggi dan juga dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga ketinggian. Dari kedua dataran tersebut, dataran rendah secara umum ya anak-anak, secara umum kita bisa sebutkan berlokasikan dengan ketinggian di bawah 200 permukaan laut, di atas permukaan laut. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian di atas 200 di atas permukaan laut. Yang kedua, dari lokasi dan lingkungan sekitar kita atau sekitar lingkungan pesawahan tadi, dataran tinggi dan dataran rendah tadi, dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Nah, itu anak-anak, kalau kita menanam sebuah tanaman di daerah dataran rendah, dampak efek negatifnya itu anak-anak bisa menyebabkan banjir. Jadi tanaman yang kita tanam tadi kemungkinan tidak akan tumbuh, melainkan akan layu. Nah, sedangkan untuk di dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Gitu anak-anak, kita lanjut. Nah, dari sisi ekonomi dan sosial, ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi anak-anak. Karena mengapa? Nah, yang pertama, faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran dan juga bisnis. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya datar dan rata membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar. Nah, jadi selain kita dampak efek negatif dari dataran rendah itu menyebabkan banjir, ada juga dampak efek positif di dataran rendah, yakni kita bisa
membuat kegiatan-kegiatan industri karena tanahnya itu datar anak-anaknya, jadi tidak ke kanan ke kiri, ibaratnya tuh tidak rata. Jadi di situ tuh biar rata dan bisa ditanami dengan tadi yang dengan tanahnya rata dan bisa dibangun dengan pembangunan, bisa kehidupan tentang kehidupan masyarakat. Kita lanjut apa? Atau sudah habis? Oh, masih ada. Oke. Nomor 4. Nah, dari segi yang lainnya, di sini juga memiliki segi iklim dan cuaca anak-anak. Jadi di dataran rendah tersebut merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Di dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Yang kelima, dari segi potensi pariwisata, lokasi dengan wilayah memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi pariwisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Selain itu, biasanya pada dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti lokasi wisata taman bermain, tugu, dan juga berbagai macam tanaman buatan. Oke, kita lanjut. Anak-anak simak ya, Bapak bacakan, bisa lihat juga di gambar tersebut. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai yang ada landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Di dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Di dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah juga banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan. Oke, anak, ulangi lagi. Jadi di dataran rendah juga banyak digunakan untuk berbagai keperluan tuh, yang di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Kita lanjut ya. Nah, jadi ada tuh perbedaan. Jadi mana ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, serta mata pencarian penduduk baik di pantai maupun di dataran tinggi dan juga di dataran rendah. Oke, ciri-ciri yang ada di pantainya anak-anak. Jadi ciri-ciri yang ada di pantai ciri-ciri yang ada di pantai yaitu berbatasan langsung dengan laut. Yang kedua, sumber daya alamnya yang ada di laut itu misalnya ada ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaatnya untuk apa sih? Nah, jadi manfaatnya itu untuk objek wisata pantai itu anak-anak. Terus mata pencaharian penduduk yang ada di pantai yaitu nelayan dan petani tambak, yaitu memancing dan menangkap ikan. Nah, sedangkan ciri-ciri di dataran tinggi yaitu ketinggiannya 500 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan sumber daya alamnya itu biasanya kalau di dataran tinggi adanya tanaman sayuran dan buah-buahan. Nah, manfaatnya yang ada di dataran tinggi tersebut sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Nah, kalau mata pencaharian penduduk yang ada di dataran tinggi anak-anak yaitu biasanya petani dan perkebun atau yang suka menanam kebun-kebun, misalnya kebun teh dan kebun kopi. Nah,
Sedangkan di dataran rendah tersebut memiliki ciri-ciri juga, yakni ketinggiannya kurang dari 200 meter di bawah air laut. Sedangkan sumber daya alamnya biasanya itu hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan untuk manfaatnya, biasanya kalau di dataran rendah tersebut adanya pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Kalau mata pencahariannya anak-anak biasanya tuh adanya petani, karyawan, dan guru. Oke anak-anak, sekian penyampaian informasi atau penyampaian materi yang Bapak sampaikan kepada anak-anak. Semoga materi-materi yang bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak bisa anak-anak gunakan dan bisa anak-anak kembangkan, bisa anak-anak perhatikan di sekitar lingkungan rumahnya apabila ada yang menanam padi itu. Dan dari Bapak sampaikan tersebut, semoga anak-anak semakin jelas dan semoga semakin mengetahui tentang tanaman padi tersebut. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Oke, ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Semoga materi yang Bapak jelaskan tadi bisa menyangkut dan bisa anak-anak lihat, anak-anak kembangkan lagi dengan kehidupan yang ada di sekitar lingkungan. Bapak mohon maaf juga apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kepada Allah saya Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan minggu selanjutnya anak-anak. Dadah.